供天地。 Halo Sobat Halu dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tak kekurangan kuota. Untuk menemani kesibukan rebahan kalian, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film animasi Donghua yang berjudul The Land of Miracle. Film ini menceritakan tentang dua orang jenius dan overpower terjebak dalam sebuah kutukan di mana mereka harus berbagi kekuatan, rasa sakit, bahkan harus berbagi nyawa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pembacaan narasi dari sang narator film. Beliau menceritakan bahwa pada zaman es manusia diperbudak oleh suku siluman dan suku roh. Saat itu manusia benar-benar hidup dalam kegelapan, penindasan, dan perjuangan demi bertahan hidup. Lalu pada tahun 2501 kalender es, terjadilah sebuah malapetaka. Asteroid yang dihuni suku iblis dan suku monster menabrak salah satu benua terbesar di planet Falan, yaitu benua peri. Suku siluman dan suku roh kemudian menyatukan seluruh umat untuk menyempurnakan 7 mutiara ilahi. Hal ini dilakukan untuk melindungi dunia dari kehancuran. Namun faktanya, kekuatan dari 7 mutiara ilahi tidak mampu menahan jatuhnya asteroid iblis. Benua peri pun berakhir terpecah belah dan terbentuklah wilayah 6 besar dan laut 7 warna. Wilayah 6 besar dan laut 7 warna inilah yang kemudian dinamakan The Land of Miracle. Lalu kita berpindah ke sebuah kuil yang bernama Kuil Hikmat di wilayah Fa. Di sana terlihat sang pemimpin wilayah yang bernama Fayun tengah menyeleksi para bujil untuk dilihat bakat apa yang mereka miliki. Lalu tibalah giliran seekor bocil yang bernama Fahua untuk maju dan bermandikan cahaya ilahi. Fahua pun mendapatkan kitab suci yang menjadikannya sebagai seorang penegak kebenaran. Scene berpindah ke sebuah lautan yang bernama Laut Kebangkitan di wilayah kota petir. Terlihat sang penguasa kota petir bernama Lan Xiang ditemani oleh permaisuri tercintanya yang bernama Xian Yun akan melakukan sebuah ritual pengakuan elemen. Ritual ini dilakukan agar anak laki-laki mereka yang bernama Lan Ge dapat menggunakan salah satu elemen yang berada di Laut Kebangkitan tersebut. Lan Xiang saat itu merasa sangat optimis, mengingat dirinya dapat menggunakan elemen petir, sementara istrinya dapat menggunakan elemen angin. Besar kemungkinan Lan Ge dapat diakui salah satu atau bahkan kedua elemen tersebut. Mendengar hal itu, Lan Ge pun bertanya tentang apa yang harus dia lakukan. Xian Yun pun menjawab bahwa dia akan membantunya. Lalu tanpa basa-basi, Xian Yun segera menjongkrokkan Lan Ge hingga dia tercebur ke dalam air. Awalnya Xian Yun terlihat begitu puas karena berhasil menjahili anaknya. Namun ketika melihat Lan Ge yang tak kunjung keluar ke permukaan, ia pun akhirnya panik juga. Lalu beberapa saat kemudian, muncul pusaran air raksasa dengan diiringi langit yang berubah menjadi gelap. Dan dari tengah pusaran air itu, muncullah Lan Ge yang saat itu telah berhasil diakui oleh 4 elemen sekaligus. Hal itu tentu membuat kedua orang tuanya kegirangan, dan sekaligus menunjukkan bahwa Lan Ge adalah anak yang benar-benar berbakat. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan sosok Lan Ge yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda ganteng, overpower, dan digemari para selebeu. Saat itu ia terlihat sedang mengikuti sebuah pertarungan dan dengan begitu mudahnya ia dapat mengalahkan lawan bertarungnya. Sementara itu di tempat lain, Fahua yang juga sudah tumbuh dewasa saat ini terlihat sedang menghadap Fayun. Saat itu, Fayun tengah menceritakan tentang kehebatan 7 mutiara ilahi. Fayun kemudian memberikan misi kepada Fahua untuk mencari salah satu dari 7 mutiara ilahi terkuat yang bernama Mutiara Ganda. Fayun berharap saat Fahua berhasil mendapatkan Mutiara Ganda nanti, dia akan mendapatkan perhatian lebih dari utusan langit sehingga akan mempermudah dalam memperoleh pekerjaan di kemudian hari.
Ternyata hal itu pun juga dilakukan oleh Lan Xiang yang saat itu terlihat tengah membujuk Lan Ge untuk mau pergi mencari mutiara ganda. Lalu dengan sedikit ancaman, Lan Xiang pun akhirnya berhasil membujuk Lan Ge. Singkat cerita, Lan Ge pun berangkat untuk mencari mutiara ganda dengan ditemani lumba-lumba betina kesayangannya. Sementara Fa Hua juga telah berangkat dengan dibekali satu armada kapal berikut dengan 500 pasukan. Lalu secara kebetulan, mereka bertemu di sebuah perairan di dekat pulau tak bernama yang sedang mereka tuju. Mereka menyadari bahwa seseorang yang sedang berdiri di hadapan mereka memiliki tujuan yang sama. Dan terjadilah pertarungan sengit antara pemilik anugerah ilahi suci melawan pengendali 4 elemen. Sementara mereka bertarung, dua sosok misterius sedang memperhatikan pertarungan mereka dari atas kapal. Mereka adalah kakak beradik dari wilayah Sheng, Sheng Lian sang adik dan Xiong Zhan sang kakak. Tujuan mereka tidak lain adalah juga untuk mencari keberadaan mutiara ganda. Kembali ke pertarungan antara Fa Hua dan Lan Ge. Lan Ge yang terlihat sedikit kewalahan oleh serangan Fa Hua yang dibantu pasukannya, kemudian mengeluarkan tubuh petir untuk menyerang Fa Hua. Namun serangan itu dapat dihalau dan justru menyebabkan Lan Ge terpental ke dalam pulau tak bernama. Saat mereka tengah asyik mengadu kekuatan, datanglah Xiong Zhan mengacau pertarungan mereka. Xiong Zhan pun menunjukkan kemampuannya dengan bertransformasi menjadi seekor beruang. Pertarungan kembali terjadi, namun si beruang dengan mudah dapat dikalahkan Lan Ge. Tidak lama kemudian, Sheng Lian pun muncul dengan gaya sok cantiknya. Setelah mereka menyebutkan nama, Sheng Lian mengajak mereka saling bertarung untuk menentukan siapakah yang akan mendapatkan mutiara ganda. Lan Ge yang terlihat percaya diri pun menyetujuinya, sementara Fa Hua justru tertarik oleh semacam panggilan yang hanya dia sendiri yang dapat mendengarnya. Sementara mereka masih sibuk berdebat, Fa Hua melompat ke dalam jurang tempat suara panggilan itu berasal, disusul oleh Lan Ge yang menyadari kepergian Fa Hua. Sheng Lian dan Xiong Zhan pun tidak tinggal diam. Mereka berdua segera melompat ke dalam jurang, namun menabrak semacam penghalang. Mereka tidak tahu bahwa orang yang datang secara bergerombol ke pulau tak bernama mustahil untuk bisa memasuki tempat itu. Hal itu jugalah yang menjadi alasan Lan Ge pergi seorang diri dan Fa Hua menyuruh pasukannya tinggal di luar pulau. Singkat cerita, Fa Hua dan Lan Ge pun sampai di dasar jurang. Mereka berdua sepakat untuk menunda pertarungan sampai mutiara ganda berhasil ditemukan. Mereka kemudian menelusuri dasar jurang hingga sampai di sebuah tempat yang bernama Kuil Dewa. Di tengah kuil tersebut, terdapat sebuah bongkahan batu melayang yang diduga adalah mutiara ganda. Lan Ge mencoba melancarkan sebuah serangan ke arah batu tersebut, namun tidak menghasilkan reaksi apapun. Fa Hua yang penasaran mencoba mendekati batu tersebut, hingga batu tersebut bereaksi dengan menarik tangan Fa Hua hingga tak bisa dilepas. Lan Ge yang mengira bahwa Fa Hua akan mengambil batu tersebut, segera mengulurkan tangannya hingga berakhir sama. Tanpa diduga, ternyata batu tersebut menyedot energi Fa Hua dan Lan Ge hingga menyebabkan seluruh pulau bergetar hebat, hingga akhirnya batu itu pun meledak dan membuat Fa Hua beserta Lan Ge jatuh pingsan. Getaran itu pun juga dirasakan oleh Sheng Lian dan Xiong Zhan yang kemudian berhasil turun ke dasar jurang. Di sana, mereka menemukan Fa Hua dan Lan Ge yang tergeletak tidak berdaya. Sheng Lian kemudian menyuruh Xiong Zhan untuk menggeledah tubuh Lan Ge, sementara dia sendiri menggeledah tubuh Fa Hua. Dia sempat terpesona dengan ketampanan Fa Hua ketika memandangnya, namun ia segera mengalihkannya. Setelah puas menggeledah tubuh Lan Ge dan Fa Hua dan tidak berhasil menemukan mutiara ganda, mereka berdua pun pergi dari tempat itu.
Beberapa saat kemudian, Lange dan Fahua pun tersadar dan memutuskan untuk pulang. Di atas kapal, ketika Fahua sedang melakukan semedi, tiba-tiba dia merasakan kehadiran musuh dari dalam laut. Dan benar saja, beberapa saat kemudian kapal mereka diserang oleh seekor naga raksasa. Fahua dan pasukannya pun berusaha keras menghalau naga tersebut. Meskipun ia dan pasukannya telah mengerahkan seluruh kekuatan, tetap saja si naga laut itu terlalu kuat. Fahua kemudian mencoba berbicara dengan si naga laut. Ia dengan sopan memperkenalkan diri dan bertanya alasan apa yang membuat si naga laut menyerang mereka. Si naga laut pun menjawab bahwa dia akan membunuh manusia yang telah berani menipu tuan mudanya. Hingga akhirnya si naga laut menyerang Fahua dengan menggunakan tanduk supranaturalnya dan berhasil melukai pangkal lengan kanannya. Di sini terjadi sebuah keanehan. Lange yang saat ini sedang berada di tempat lain, tiba-tiba ikut terluka persis seperti luka yang dialami Fahua. Lalu secara misterius, mereka seolah berada di dimensi lain. Muncul tanda seperti hati di kening mereka, dan terdengar suara yang mengatakan, pasangan tak tertandingi, dua kehidupan menjadi satu. Lange yang sedang berada di atas lumba-lumbanya, tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat Fahua berada. Tentu saja hal itu membuat kedua rival itu kebingungan. Namun belum sempat mereka memikirkan apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba si naga laut kembali menyerang. Kali ini si naga membuat semacam Mizubunsin atau bayangan naga air untuk menyerang mereka. Setelah bayangan naga air berhasil diatasi, Lange dan Fahua pun kembali menghadapi si naga laut. Di sini kembali terjadi keanehan, di mana ketika Fahua akan mengeluarkan sebuah jurus untuk menghadang serangan si naga, tiba-tiba kekuatan Lange terhisap ke tubuh Fahua. Begitupun sebaliknya, ketika Lange yang kehabisan tenaga tengah berusaha mengeluarkan angin dewa, kekuatan Fahua pun juga terhisap ke tubuh Lange. Lalu satu serangan telak Lange berhasil membuat si naga laut terjungkal. Mengetahui serangan itu berhasil, Fahua pun menyalurkan kekuatan dari semua orang kepada Lange. Dan akhirnya si naga laut berhasil dikalahkan. Setelah suasana kembali damai, Fahua dan Lange kemudian mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Lalu mereka pun menyadari bahwa saat ini mereka terjebak dalam sebuah ikatan, di mana mereka harus berbagi kekuatan, rasa sakit, bahkan harus berbagi nyawa. Dalam arti lain, saat ini mereka adalah dua tubuh, dua kepribadian dengan satu nyawa. Dan penjelasan yang paling masuk akal adalah hal ini disebabkan oleh bongkahan batu yang mereka sentuh saat berada di kuil dewa, yang sebenarnya adalah mutiara ganda itu sendiri. Lalu kemampuan lain dari mutiara ganda adalah dapat menteleportasikan tubuh satu ke yang lain dengan teknik tertentu sekaligus mengembalikannya ke tempat semula. Hal itu dibuktikan ketika mereka akhirnya berhasil mengembalikan Lange ke tempat Xiolan, si lumba-lumba. Sampai di rumah, Fahua kemudian curhat kepada ayah angkatnya yaitu Fayun tentang apa yang baru saja menimpanya. Fayun pun mengatakan bahwa dia membutuhkan alat sihir untuk menghilangkan efek dari mutiara ganda itu. Dia juga berpesan agar Fahua tetap giat berlatih supaya jurus-jurusnya semakin terasa. Sementara itu, Lange yang juga sudah sampai di rumah berniat menemui tetua untuk bertanya tentang efek dari mutiara ganda yang ia anggap sebagai sebuah kutukan. Namun tetua bilang bahwa saat ini Lange dalam kondisi yang sangat baik tanpa terlihat ada suatu kutukan sedikit pun. Tetua pun mengusir Lange karena dianggap bahwa apa yang ia sampaikan hanyalah lelucon dan alasan untuk bisa meminum ciu di rumahnya. Lange buru-buru pulang ketika ada seorang utusan yang mengatakan bahwa saat ini ia sedang dicari ibunya untuk sebuah urusan yang sangat penting. Rupanya, ibunya menyuruhnya untuk memilih beberapa foto gadis yang akan dijadikan pendamping hidup.
Karena Lanke belum ingin melepas perjakanya, ia pun melarikan diri dari tempat itu. Namun sial, sang ayah justru berhasil menangkapnya. Kali ini sang ayah tidak ingin memaksa Lanke untuk menikah, akan tetapi dia membisikkan sesuatu ke telinga Lanke dan mengatakan, "Apa kamu takut?" Lanke pun menjawab bahwa tidak ada tempat yang ia takuti. Beberapa jam yang lalu, ketika Fahua sedang berjalan-jalan di tengah kota, seorang anak kecil memanggilnya. Anak itu bernama Yongxian. Dia berasal dari sebuah panti yang berada di pemukiman kumuh di wilayah tersebut. Yongxian ini diceritakan sedang menderita sebuah penyakit yang menurut dokter umurnya sisa 3 bulan lagi. Fahua pun memberinya semangat dengan mengatakan ketika ia sembuh nanti, Fahua akan membawanya untuk melihat bunga abadi. Fahua kemudian mengajak anak tersebut untuk bermain layang-layang. Si anak pun berlari kegirangan sebelum akhirnya dia terjatuh karena sesak nafas. Fahua buru-buru menggendong dan membawanya pulang ke panti. Si ibu panti mengatakan bahwa Yongxian ini dapat diobati dengan ramuan bunga penompang kehidupan yang dimiliki oleh keluarga Sheng Sheng. Fahua pun segera beranjak untuk mengambil bunga itu, namun si ibu panti melarangnya. Si ibu panti mengatakan bahwa bunga itu sangatlah mahal dan mungkin Fahua harus bekerja seumur hidupnya kepada keluarga Sheng Sheng untuk bisa menebus harga dari bunga itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Fahua membawa sebuah peti yang berisikan bunga penompang hidup. Dari belakang, seorang gadis memanggilnya. Gadis itu adalah putri dari keluarga Sheng Sheng. Si gadis kemudian mengatakan bahwa jika Fahua mau, dia tidak perlu menandatangani kontrak hutang kepada keluarganya, dengan syarat Fahua tidak boleh lagi bergaul dengan anak-anak panti dan mau menjadi suaminya. Dengan ekspresi dingin, Fahua menolak tawaran gadis tersebut. Dua orang pengawal tergopoh-gopoh mendekati Fahua. Mereka berdua mengatakan bahwa ayah angkat memanggilnya. Fahua pun bergegas menemuinya. Ayah angkat mengatakan bahwa beberapa hari lagi, pertandingan besar 3 wilayah yang diadakan 5 tahun sekali di kota Sheng akan dimulai. Ayah angkat berencana mengutus Fahua untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut. Selain untuk menambah pengalaman bertarung, pertandingan ini juga memiliki hadiah sebuah senjata ilahi, di mana senjata itu dimungkinkan dapat menghilangkan efek dari mutiara ganda. Fahua akhirnya sampai di ibu kota wilayah Sheng, kota yang cukup ramai dengan kebudayaan unik yang tidak ditemui di kota lain. Saat tengah menonton pertunjukan jalanan, lewatlah rombongan monster bermata satu dengan membawa tandu yang berisikan orang misterius. Terjadi sebuah kepanikan ketika rombongan itu lewat, hingga seorang gadis hampir saja terinjak salah satu monster. Ketika Fahua akan pergi menyelamatkannya, tiba-tiba seseorang dengan kecepatan tinggi sudah terlebih dahulu menyelamatkan gadis tersebut. Setelah si gadis berhasil diselamatkan, tampak si penyelamat berniat menyerang si monster. Fahua dengan cepat mencegahnya, dan terjadilah pertengkaran antara Fahua dan si penyelamat yang ternyata adalah Lanke. Fahua menjelaskan bahwa jika Lanke benar-benar menyerang monster itu, bukan tidak mungkin para manusia di sana justru akan menjadi korban kemarahan si monster. Fahua dan Lanke saat ini sedang melihat papan pengumuman. Rupanya pertandingan yang diadakan tidak hanya pertandingan tunggal, namun ada juga pertandingan ganda. Hadiah dari pertandingan ganda ini adalah segel pelenyap spiritual yang memang sedang mereka cari. Mereka pun dengan terpaksa bekerja sama dan membuat sebuah tim untuk mengikuti pertandingan tersebut. Saat ini Lanke terlihat sedang jajan di sebuah warung. Tiba-tiba Sheng Lian mendatanginya. Sheng Lian pun meminta maaf atas kejadian tempo hari ketika di pulau tak bernama. Lalu sebagai gantinya, Sheng Lian akan mentraktirnya makan sepuasnya. Sheng Lian juga terlihat berusaha mencari tahu tujuan sebenarnya Lanke dan Fahua mengikuti pertandingan itu, namun usahanya pun sia-sia. Ketika malam tiba, ia mendatangi Fahua dan kembali mencoba mendapatkan informasi tentang tujuan mereka mengikuti pertandingan. Namun sekali lagi usahanya pun harus gagal. Hari pertandingan pun tiba, para peserta pun berbondong-bondong mendatangi arena pertandingan.
Seorang wanita yang menjadi MC pertandingan pun masuk dan mempersilahkan para wasit untuk duduk. Dia juga memanggil sang wasit utama, yaitu Tuan Laushe.